Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita memulai kembali pengajian fikih kita dan juga berisi tauhid dari kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, cucu pengarang terkenal Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Kitab ini merupakan rangkuman dari dua kitab yang sangat terkenal, kitab Zawajir karangan Syekhina Syekh Syahabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab Mursyidut Thalab karangan Imam Zainuddin Ibnu Ali Al-Ma'bari radhiyallahu anhu. Mari kita baca Fatihah untuk kedua pengarang kitab ini dan sekaligus pengarang kitab Irsyadul Ibad ini, Imam Zainuddin bin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Zainuddin Ibnu Ali Al-Ma'bari. Syekhina Syekh Syahabuddin Ahmad Ibnu Hajar begitu terkenal dan kitab Zawajir adalah elaborasi dari kitab ini, dan Imam Zainuddin begitu terkenal sebagai pengarang kitab Fathul Mu'in. Ya, pengarang Irsyadul Ibad ini adalah Imam Zainuddin bin Ahmad Ibnu Ali Al-Ma'bari rahimallahu anhuma. Al-Fatiha sanillah arwahi habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumidin wa jamil ulama, khususan Syekhina Imam Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari wa Syekhina Syekh Syahabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami wa Syekhina Imam Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atih wa jazarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iqtiraban bi nubuwiyyah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita semua untuk taat kepadanya. Segala puji bagi Allah yang telah melarang kita dari berbuat maksiat kepadanya. Dan mari kita bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad. Dan rahmat Allah serta keselamatan semoga terlimpahkan kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini berjudul Irsyadul Ibad dan saya akan langsung membahas bab yang pertama, babul iman. Bab tentang iman. Sistematika kitab ini sungguh enak kita ikuti karena dimulai dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan keterangan hikayat masa lalu tentang pengamalan fikih, tentang itikad keimanan kita, dan lain-lain. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu, hai manusia, beribadahlah, sembahlah, ayy wahiduhu, yakni bertauhidlah, Rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu semua, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu yang telah diciptakan Allah, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun bisa juga diartikan orang yang terpelihara. Terpelihara dari apa? Iqabah, dari siksa Allah, akibat tidak i'tikad, tidak beribadah kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi ja'ala, dialah yang menjadikan, ay khalaq, yakni yang menciptakan, lakumul arda firasa, menciptakan bagimu bumi sebagai satu hamparan. Ay bisa tayyib tarasu, yakni sebagai hamparan yang dihamparkan. Bumi diciptakan oleh Allah yang terhampar. Kita lihat dari ujung barat ke ujung timur, bainal masyriqi wal maghrib, bumi itu terhampar. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atapnya. Langit sebagai atapnya, bumi terhampar di bawahnya. Sakfan, atap. Ibarat kitab ini hamparan bumi, ini langit. Inilah hamparan bumi, ini langitnya. Ya. Sakfan, terhampar. Atapnya. Wa anzala minas sama, dan menurunkan, bukan hanya sekedar diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan juga hujan, air hujan dari langit. Untuk apa air hujan diciptakan oleh Allah? Bahraja bihi min, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu anwa'in, dari bermacam-macam, menghasilkan macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ada gandum, ada bahan makanan, ada buah-buahan. Ya, jadi bukan hanya diciptakan manusia, bukan hanya diciptakan langit dan bumi, tapi diciptakan juga tumbuh-tumbuhan. Ya. As-samarat rizqan lakum. Sebagai apa itu? Untuk apa? Sebagai rizki untukmu, diberikan oleh Allah. Kita tidak membayar apa-apa. Allah tidak minta bayaran atas apa yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya meminta kita menyembahnya. Lalu apakah kita mau mendengar seruan Allah? Lalu apakah kita mau tidak menerima rezeki yang Allah berikan kepada kita? Wala taj'alu lillahi andadan, karena itu janganlah mengadakan sekutu-kutu bagi Allah. Suraka, sekutu, fil ibadah, dalam menyembahnya. Permintaan yang kedua, beribadah kepada aku, jangan engkau beribadah kepada makhluk, kepada ciptaan Allah. Beribadahlah kepada pencipta, kepada aku, kata Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui, kamu tahu itu makhluk. Matahari kau, orang-orang Jepang, kau tuhankan. Sapi
Kau orang Hindu, kau tuhankan. Berhala, orang Buddha, orang-orang lain yang percaya kepada berhala. Dan kepada makhluk, Isa ibni Maryam, dituhankan. Padahal kamu tahu, kata Allah, wa antum ta'lamun, padahal itu kamu tahu itu adalah semua makhluk ciptaan Allah. Matahari diciptakan oleh Allah yang tugasnya hanya menerangi bumi di siang hari. Tidak ada tugas lain. Sapi diciptakan untuk menjadi makanan bagi manusia. Kok dituhankan? Kok matahari dituhankan? Apalagi berhala yang tidak ngomong, bisa ngomong, tidak bisa berbuat apa-apa, dipertuhankan. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Dan Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala-berhala itu. Lalu ditanya oleh Nabi Ibrahim, apakah berhala-berhalamu bisa menolong kamu? Ketika semua berhala dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim, mereka sendiri menjawab, tidak bisa. Lah kalau tidak bisa, kenapa engkau mempertuhankan sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu? In annahu khaliqu, bahwasanya Allah itu zat yang menciptakan makhluk, wala yahlukuna, dan sekutu. Itu wala yakunu, tidak akan dapat menciptakan makhluk ilahan illa mahyulku. Tidak patut, tidak pantas mereka-mereka itu menjadi Tuhan, sekutu dari Tuhan-Tuhan, kecuali zat yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku rahimani wa rahimakumullah, lalu Allah bersabda dalam ayat yang lain, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna, maka sesungguhnya a'tadna lil kafirina, yang tidak beriman itu disebut dengan orang kafir itu sa'iron, akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, ay naron sadid, yaitu neraka yang sangat panas. Dua ayat yang menjadi sendi dasar pokok keimanan kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Kita termasuk makhluk pilihan yang diberi akal oleh Allah. Allah mengatakan, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui, diberi akal oleh Allah. Kita tercipta, tidak mungkin dicipta sendiri. Ayah bunda kita hanya alat. Mereka bertemu, kemudian mereka berikhtiar. Yang menciptakan adalah Allah. Yang memelihara kita semua Allah. Semua makhluk adalah Allah. Allah hanya minta satu hal, beribadahlah kepada Sang Pencipta. Aku yang menciptakan. Jangan kau beribadah kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, atau beribadah kepada matahari, atau kepada yang lain, atau sama sekali tidak beribadah. Rasa syukurmu adalah dengan cara beribadah. Allah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini, ya, sebagai karunia-Nya, berupa tanaman, pohonan, apa sebagai karunia Allah. Apakah Allah minta bayaran? Tidak. Allah hanya meminta, menyuruh kepada kita untuk beribadah kepadanya. Setelah diperintah, terserah kita. Allah tidak memaksa. Allah hanya mengutus nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk mengatakan ini, dan diperintahkan untuk beribadah. Setelah itu terserah kalian. Mau jadi orang Islam boleh, mau jadi orang kafir terus boleh. Allah tidak pernah memaksa. Apakah Allah rugi kita tidak beriman, tidak beribadah kepadanya? Allah tidak rugi, kita yang rugi. Karena tadi ayat yang terakhir, wa man lam yu'min billahi wa rasulih,
Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir, neraka sadid yang maha panas. Demikian saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, bab pertama dari kitab Irsyadul Ibad, Babul Iman. Masih berlanjut, bab iman ini menerangkan tentang Islam, iman, ihsan, dan seterusnya. Insyaallah esok ba'da Isya saya akan kirimkan kepada antum semua. Bagi yang berminat silahkan untuk didengarkan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, ya. Yang salah ada dari saya, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kehilapan hamba-Nya yang dhaif ini, dan mudah-mudahan kita semua tergerak untuk terus menambah ilmu. Jangan katakan itu mah sudah tahu bang, saya sudah belajar. Jangan katakan seperti itu. Iman, Islam, ilmu, amal, sebuah rangkaian yang terus harus kita pelihara. Thalabul ilmi faridatun ala kumul muslim wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh muslim wal muslimat. Apalagi orang-orang yang tergolong sudah sepuh, harus di-refresh pengetahuannya. Harus kita dengarkan, karena mendengarkan ilmu adalah sebuah ibadah atau mencari ilmu adalah satu ibadah yang fardu ain. Bahkan kalau kita sudah tidak mau belajar lagi, maka kita termasuk golongan orang-orang yang telah merasa cukup dengan ilmu kita. Ketika kesalahan ada pada kita dalam hal ibadah, Allah tidak mengampuni kesalahan itu. Tapi kalau kita masih menuntut ilmu, masih thalabul ilmu, masih mendengarkan ilmu, maka kita termasuk orang-orang yang thalab, yang akan diampuni segala kekurangannya karena masih tergolong orang-orang yang thalab. Saya dan para kiai masih thalab, ya, kepada gurunya, kepada sahabatnya, bahkan kepada siapa saja. Ya. Tidak boleh sombong kita dengan ilmu kita yang banyak, dan tidak boleh merasa rendah diri dengan ilmu yang sedikit. Yang terpenting bagi Allah adalah orang yang dawam terhadap ilmu, orang yang pandai menyampaikan ilmu dan melaksanakannya sekaligus. Bukan hanya sekedar mengajak, tetapi ia juga berbuat, mengamalkan. Ya. Ilmu, amal itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh. Sebelum kita beramal, kita berilmu. Setelah itu terus kita menimbul ilmu, hingga Allah ridho terhadap apa yang kita amalkan, dan Allah menciptakan kita yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini tergantung kepada cara dan mekanisme kita dalam beribadah. Ya. Yang paling pokok, kita selalu bersandar kepada kitabullah, Al-Quran, wa sunnatur Rasul, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan para ulama tentang bagaimana cara kita beribadah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.